Halo semua, apa kabar kalian para slotter? Apakah masih ditipu oleh skater yang turunnya cuma 2 saja, yang satunya lagi malah nyangkut di atas? Baiklah, daripada menghabiskan banyak cuan demi skater, mari kita menyiapkan sebuah kopi untuk menikmati alur cerita film Bank Pengangguran. Pada kesempatan kali ini, Bank Pengangguran akan membahas sebuah film manusia kelelawar. Namun bukan Batman. Film ini berjudul Morbius yang rilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Daniel Espinosa. Film ini menceritakan seorang pria lumpuh yang berusaha menyelamatkan dirinya dengan mencoba eksperimen berbahaya. Namun ia malah menjadi sosok vampir yang tak terkalahkan. Tubuhnya yang krempeng menjadi berotot kawat tulang besi. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya kita tahu isi cerita film tersebut. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan yang bernama Michael. Michael datang ke sebuah gua dengan rekan tentaranya. Di sini kita diperlihatkan Michael menyayat tangannya sampai semua kelelawar tergoda dan menyerang tentara tersebut. Scene pun berpindah 25 tahun ke belakang, memperlihatkan Michael saat masih kecil. Michael sangatlah berbeda sama anak-anak yang lain karena ia memiliki kelainan darah dalam tubuhnya, sampai ia harus cuci darah dalam 3 kali sehari. Karena hal ini Michael menjadi lumpuh gak bisa jalan. Ia pun dirawat di rumah sakit Dr. Nicholas. Pada waktu yang sama, Nicholas mendatangkan seorang bocah cowok yang mengalami penyakit sama dengan Michael. Anak ini bernama Lucien, namun Michael kesulitan menyebut namanya sampai ia mengganti Lucien menjadi Milo. Setelah mereka berkenalan, mereka berdua pun semakin akrab sekarang dan saling berbagi cerita. Keesokan harinya, saat mereka sedang asik bahas FF, mesin darah Milo pun tersumbat. Hal itu pun membuat Milo pingsan. Michael melakukan berbagai cara untuk menyelamatkannya. Michael pun berhasil menyelamatkan Milo dengan sebuah pulpen. Saat Michael dipanggil oleh Dr. Nicholas, betapa herannya Nicholas terhadap skill Michael. Hanya sebuah pulpen Michael bisa menyelamatkan Milo. Lalu Nicholas mengatakan bahwa ia akan membantu Michael untuk ikut sekolah dokter di luar negeri. Sebelum Michael pergi, ia sempat menitipkan surat kepada Milo. Isi dalam surat tersebut, "Aku mencintaimu." Salah baca skenario. Isi dalam surat tersebut bahwa Michael akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyembuhkan penyakit yang mereka deritakan. Angin yang terlalu kencang membuat surat Michael terbang ke bawah. Di bawah pun anak-anak yang normal membacanya dan membuli Milo. Untung saja Nicholas yang baru pulang beli sebat datang tepat waktu. Jika tidak, bonyok mukanya diaduk anak normal. Beberapa tahun kemudian, Michael dipuji oleh semua orang berkat keahliannya. Ia berhasil menemukan darah buatan sampai bisa membuat banyak orang terselamatkan. Atasan pun akan memberi hadiah besar kepada Michael. Namun Michael malah menolak hadiah dari atasan itu. Michael sekarang sudah menjadi dokter yang sedang merawat bocah cewek PUBG. Ia pun ditemani oleh rekan kerjanya yaitu Martin. Mereka berdua pun sekarang lagi berusaha untuk bisa menyembuhkan penyakit yang dideritakan Michael. Lalu kita baru paham apa maksud di scene awal tadi. Ternyata Michael diam-diam menangkap kelelawar. Dengan berencana darah kelelawar tersebut bisa menyembuhkan penyakit yang ia rasakan. Namun sudah beberapa kali ia mencoba selalu gagal. Kali ini Michael akan mencobanya lagi. Ia pun menyuntik ramuan tersebut pada seekor tikus. Akan tetapi tikusnya malah pingsan. Hal itu pun membuat Michael putus asa. Di waktu bersamaan, bocah cewek PUBG tiba-tiba sesak nafas. Michael dan Martin pun bergegas untuk menyelamatkannya dengan cara membuat bocah cewek PUBG koma sebentar. Martin pun tanpa sengaja melihat tikusnya kembali hidup. Hal itu pun membuat Michael sangatlah senang karena menurutnya ia telah berhasil menemukan cara mengobati penyakit yang dideritakannya. Keesokan harinya, Michael membawa kabar bahagia kepada sahabat Milo. Milo pun sangat senang dengan berita yang dibawakan Michael karena mereka sangat ingin hidup normal seperti manusia biasa. Michael pun meminta bantuan kepada Milo untuk menyiapkan sebuah kapal karena ia akan mencoba menyuntikkan ramuan kepada dirinya. Ia meminta bantuan Milo karena hal yang akan dilakukannya terlarang. Saat malam tiba, Michael sudah siap melakukan eksperimen tersebut. Michael pun dibantu oleh cewek cantik Martin saat suntikan DNA kelelawar masuk ke dalam tubuh Michael. Hal itu pun membuat Michael getaran sampai Michael menyuruh Martin untuk mengikatnya. Martin pun memantau dari luar. Ia pun sangat khawatir terhadap cobaan tersebut karena jika gagal, Michael OTW ganti alam. Seorang bapak dengan senjata PUBG memasuki ruangan percobaan Michael. Martin melarang bapak PUBG karena ruang ini hanya khusus untuk mereka berdua. Saat adu bacot berakhir, mereka dikejutkan dengan menghilangnya Michael. Saat mereka mengecek ke dalam lemari kaca, Michael pun sudah berada di atas dan mengejutkan mereka semua dengan bentuknya yang berbeda.
Bapak PUBG pun menembak Michael sampai membuat Michael marah besar. Bapak PUBG pun dibunuh oleh Michael dengan cara mengenaskan. Semua tim bapak lainnya pun mengetahui kejadian tersebut. Tanpa sengaja tim bapak tadi menolak Martin sampai pingsan. Karena hal itu, Michael pun sangat marah dan membantai semua tim bapak PUBG dengan cara mengenaskan. Lalu Michael pun kembali sadar. Ia pun bingung dengan fisiknya yang sangat luar biasa. Saat ia melihat CCTV, Michael pun sangat panik dengan yang sebenarnya terjadi. Michael pun meminta bantuan dengan melalui telepon kapal. Ia pun bergegas pergi supaya tidak dicurigai oleh polisi. Tidak lama kemudian para polisi pun tiba di TKP. Mereka sangat bingung dengan kematian para bapak-bapak karena mereka mati seperti dibunuh harimau. Emang ada ya harimau di laut? Harimau laut kali ya? Michael kini sudah berada di laboratorium. Ia pun menguji kemampuannya dengan terbang ke sana ke sini tanpa bantuan kipas. Michael kini pun menjadi manusia kelelawar. Saat ia masuk ke dalam lemari kelelawar tersebut menyambut Michael seperti saudara. Akan tetapi, Michael akan kembali lumpuh apabila dia tidak mengkonsumsi darah. Lalu ia masuk ke ruang letak banyaknya darah. Ia pun meminum darah tersebut. Akan tetapi, karena itu hanyalah darah buatan Michael, maka ia cuma bertahan 6 jam. Setelah itu ia akan kembali sakit seperti semula. Michael pun sangat panik karena ia takut kehabisan darah tersebut. Karena jika darahnya habis, kemungkinan besar ia akan membunuh manusia lainnya. Namun Michael yang ada ikut pengajian seminggu sekali, ia tahu dosa jika melakukannya. Di rumah Milo, tanpa sengaja ia melihat berita akan kejadian tadi malam. Lalu ia pun bergegas menemui Michael. Sesampainya di laboratorium, Michael pun terlihat sangat sekarat. Ia pun menulis darah di kaca. Milo langsung mengambil darah tersebut. Betapa kagetnya Milo saat melihat sahabatnya sehat seperti manusia normal. Lalu Milo pun meminta serumnya untuk bisa seperti Michael. Michael pun menolak permintaan Milo karena Michael sudah tahu akibat menggunakan serum tersebut. Jika Milo menggunakannya, kemungkinan besar banyak sekali manusia yang bertumpahan darah. Namun Milo memaksa Michael untuk memberikannya. Michael pun marah dan mengusir Milo. Di saat malam tiba, seorang suster yang baru siap kerja dihantui oleh sesuatu. Hello? Lalu suster tersebut dibunuh oleh vampir kelelawar. Namun di sini kita belum tahu siapa pembunuhnya. Keesokan harinya, Michael mengetahui akan kejadian tadi malam. Ia sangat panik karena mengira dirinya tidak terkontrol dan ia merasa dirinya lah yang membunuh suster tersebut. Michael pun ke laboratorium mengambil beberapa darah buatan. Saat ia bergegas kabur, dua polisi pun mencurigainya. Karena Michael dalam keadaan buru-buru, ia pun menghajar dua polisi tersebut dan melarikan diri. Di atas, Michael menyerahkan dirinya karena ia berpikir mungkin saja dia di penjara tidak akan ada korban lagi. Di saat Michael diinterogasi, Michael pun tidak menjawab dengan benar pertanyaan dari dua polisi ini dan ia seperti marah karena kelaparan. Lalu Milo berpura-pura menjadi pengacara Michael. Milo pun menyemangati Michael dan mengatakan semua akan baik-baik saja. Saat waktu ngobrolnya Milo habis, ia pun pulang dengan meninggalkan tongkatnya. Michael pun sangat marah karena mengetahui kalau Milo sudah minum serumnya dengan cara diam-diam. Lalu Michael langsung minum darah yang dibawakan oleh Milo. Ia pun langsung bergegas untuk menghadangnya. Michael langsung memecahkan tembok penjara dan melompat ke kota lain. Dengan indera yang sangat kuat, Michael mengetahui perbuatan jahat Milo, di mana Milo membunuh seorang penjual koran dengan cara mengenaskan. Saat Michael menghentikan perbuatan Milo dengan cara baik-baik, Milo pun mengakui bahwa ia yang sudah membunuh suster semalam. Lalu Milo pun mengatakan bahwa mereka wajib hidup normal seperti manusia biasa. Karena Michael membantah, Milo pun langsung menyerang Michael sampai mereka saling adu mekanik di supermarket. Beberapa polisi pun datang menghentikan mereka. Namun Milo yang sudah menjadi manusia super, ia pun membunuh semua polisi dengan cara mudah. Karena Milo sahabat baiknya Michael, ia pun tidak ingin membunuh Milo dan memutuskan untuk kabur saja. Dua polisi yang menginterogasi Michael pun tiba di sana. Mereka pun sangat marah terhadap Michael karena mereka menduga Michael yang sudah membuat kekacauan lagi. Keesokan harinya, saat Martin pergi kerja dengan bis, ia berjumpa dengan Michael. Michael pun mengajak Martin untuk ngopi pagi. Michael sangat menyesal karena eksperimen yang sudah dilakukannya. Michael meminta bantuan Martin untuk bisa mengatasi hal buruk ini semua dan akan mencari cara untuk bisa menjadi manusia normal. Sementara Milo, ia sangat senang dengan keajaiban yang dirasakan sekarang.
Ia pun membunuh siapa saja yang membuatnya terasa terganggu. Di pagi harinya, karena kejadian semalam, 2 polisi sudah tiba di TKP pembunuhan. Mereka pun mengecek CCTV untuk melihat kejadian tersebut. Mereka pun melihat ada vampir lain selain Michael. Dan kini Michael dan Milo sudah tersebar di semua berita TV. Dr. Nicholas sangat kaget dengan melihat 2 anak didikannya sekarang menjadi vampir. Lalu Dr. Nicholas langsung menyuruh Milo untuk berhenti melakukan hal jahat. Namun Milo menolak dan membunuh Dr. Nicholas. Di laboratorium, Michael sudah berhasil menciptakan serum untuk mengembalikan ia dan Milo menjadi manusia biasa. Michael pun langsung bergegas untuk mencari Milo. Dr. Nicholas menelpon Michael. Betapa kagetnya Michael saat melihat ayah angkatnya mati diobrak-abrik oleh Milo. Michael pun sangat marah. Ia pun menggunakan inderanya untuk mengecek lokasi Milo. Sial sekali, Martin sudah ditangkap oleh Milo. Michael pun terlambat menghampiri Martin. Dan ternyata Milo sudah berhasil mencaplok Martin. Martin pun menyuruh Michael untuk menghisap darahnya supaya akang Michael bisa menjadi lebih kuat. Milo pun menampakkan dirinya sampai mereka melakukan adu mekanik yang sangat luar biasa. Di pertengahan pertarungan, Michael kewalahan menghadapi Milo yang sangat kuat. Lalu ia menggunakan kekuatannya memanggil ribuan kelelawar untuk menyerang Milo. Michael pun berhasil mengalahkan Milo sampai Milo mati dengan suntikan Michael. Di akhir film, kita diperlihatkan musuh Spider-Man nyasar ke multiverse Michael. Musuh Spider-Man pun mengajak Michael untuk membunuh Peter Parker. Lalu kita diperlihatkan Martin kembali hidup dengan mata yang merah. Namun sial sekali, film pun sudah berakhir. Gimana? Sangat seru bukan? Dan itulah tadi alur cerita film Morbius. Kami ingatkan kembali kalau video ini full spoiler. Jika kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa berbaik hati dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.